Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ada sinar ya di situ ya. Dari lampu ini. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Cikal Wijaya yang sedang melatih merpati yang nggak mau turun di lapak ya, artinya nggak mau nata ya, nggak mau ke betinanya. Itu ada dua kemungkinan ya Mas Cikal dan juga teman-teman. Kemungkinan yang pertama, merpati itu masih piye, atau dia baru latihan di lapak, misalnya dari merpati rumahan yang terah rumahan yang belum pernah dilatih di rumah, kemudian kita akan memindahkannya sebagai merpati kolong. Itu pada awal-awal biasanya memang dia agak takut untuk turun di lapak atau mendekati betinanya, kecuali memang merpati itu jenis yang giringannya bagus sekali. Itu walaupun merpati rumahan itu bisa langsung nempel atau napak ke lapaknya atau langsung ke betinanya. Nah, kalau untuk burung rumahan yang dipindahkan di kolong atau taruhlah untuk merpati yang baru dilatih, itu menurut Mas Cikal itu tadi udah sampai setengah ya. Sebaiknya jangan Mas Cikal. Sebaiknya kalau untuk merpati yang model begitu, ini secara umum aja, untuk merpati yang begitu itu dilepas ya 5 meter 10 meter lah, jangan terlalu jauh. Jadi difokuskan betina terus saja. Kalau misalnya dia sudah terlanjur jauh, ya dikembalikan lagi di lepasan yang dekat. Pokoknya yang dititik beratkan pada fokus betinanya dulu. Itu nanti penambahannya sekitar 1 meter Mas. Itu memang perlu di apa ya, ditelateni. Itu apa bahasa Indonesia ya? Saya juga ditelaten, ditekuni itu sepadan enggak ya? Pokoknya sabar aja dari mulai awal itu dekat-dekat aja dulu sampai betul-betul dia fokus betina dan berani turun. Itu semisal dia misalnya kita tambah jarak 1 meter kok dia nggak mau ke betinanya, dimajuin lagi terus gitu. Kalau perlu ada 2 burung ya, ada 2 merpati yang dilatih bersama-sama, walaupun yang satu misalnya udah jauh, taruh lagi itu dilatih dekat aja dulu, dilatih acaranya itu yang sudah fokus betina, itu baru begitu udah turun baru yang dilatih yang belum mau fokus betina, yang suka kemana-mana gitu ya, supaya dia istilahnya dikemaru ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, saya kok kesulitan gitu mencari padanan katanya. Pokoknya dilatih bareng supaya ada pejantan yang mendekati betinanya dia, kemudian dia kayak cemburu gitu, terus dia matuk betinanya itu. Jadi itulah begitu pokoknya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau udah dikemaru gitu, dia akan selalu emosi dia. Nah, timbul emosinya, dia akan ke betinanya terus. Itu dilatihnya modelnya gitu. Jadi yang sudah fokus betina dulu, kalau yang fokus betina itu udah turun, baru disusul sama yang belum fokus betina. Jadi dia di belakang. Jadi dia akan selalu timbul emosinya ketika betinanya itu didekatkan dengan merpati jantan yang tadi, yang pertama itu. Bisa juga 2 orang ya ngelepeknya, atau sendiri tapi burung 2 gini. Tapi sebaiknya 2 orang tapi didekatkan begitu, dekat gitu ya.
Jadi teman kita suruh ngelepek tapi dia tetap berdiri, kemudian jantan sama betinanya itu tetap di bawah, atau sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting yang jantan yang pertama itu didekatkan sama jantan sama betina yang sedang kita latih itu. Jadi dia timbul emosinya akan terus ke situ. Terus gitu, semeter aja, nggak usah keburu-buru. Itu nanti kalau dia memang sudah fokus betina, dan otomatis ya kalau setiap dilatih itu dia akan terbang, otomatis itu tenaganya naik, tenaganya akan bertambah. Nanti kalau memang betul-betul sudah fokus, ketika dilepasan jarak 50 misalnya udah mau turun fokus ke betinanya, kemudian tambah 10 meter sudah turun sampai jarak 200 meter misalnya, kok udah turun, udah mau ke betinanya, itu nanti cepat. Tapi untuk itu tetap ya, untuk jarak yang misalnya 200 itu beberapa kali dicoba. Oh sudah mau turun, oh sudah mau turun, oh sudah mau turun, udah nggak pernah buang atau nggak pernah ngelayap kemana-mana lagi, itu baru ditambah, tambah. Itu akhirnya nanti bisa fokus betina dan dekat betinanya. Walaupun itu juga misalnya dari indukan yang tepat betina di anakan juga begitu. Walaupun misalnya baru dilatih fokus betina 1-2 giringan kemudian ditambah secara cepat juga tetap fokus betina. Tapi kalau untuk yang agak susah itu teman-teman harus telaten ya, harus sabar, dilatih fokus betina dulu sampai beberapa giringan, ditambahin sedikit fokus belum, kalau belum majuin lagi, kalau udah fokus tambah 1 meter, tambah 1 meter. Itu nanti gampang untuk menjauhkannya kalau memang sudah benar-benar fokus betina. Karena kalau belum fokus betina, apalagi baru dekat kok belum fokus, kemudian udah dijauhkan, dia malah tambah gimana ya, tambah ngelayap lagi. Cikal dan jika teman-teman itu nanti makin susah lagi. Itu lebih baik dari awal saja difokus betinakan, jangan sampai dia ngelayap, nanti kalau begitu sudah susah. Itu kalau udah terlalu jauh kemudian udah terlanjur rusak, nanti teman-teman susah ya mau membiasakan lagi. Jadi dari awal itu dilatih. Yang penting awal sekali itu harus fokus sekali betinanya, jangan sampai dia ngebuang atau jangan sampai dia ngelayap. Kadang-kadang burung yang sudah bukan jadi ya, sudah jauh, kemudian satu saat dia misalnya nggak mau turun di lapak, nggak mau natak di lapak, terus malah dia ke dondang, itu nanti kalau nggak dimajuin, dilatih, dibiasakan lagi, nanti itu ke belakangnya malah begitu terus. Jadi yang penting awalnya aja mas, awalnya kita telateni dulu sampai dia benar-benar fokus. Kalau udah agak jauh kemudian dia kok satu saat dia nemplok di dondang, itu dimajukan lagi, misalnya mau istirahat karena udah sore ya, mungkin dia terlalu lelah atau faktor lain, kemudian dia bablas ke dondang. Nah, itu cukup dilepaskan 50 meter saja supaya dia teringat lagi harus natak atau fokus betina. Kalau sudah ya sudah berhenti. Jadi usahakan terakhir kali terbang itu dia natak atau fokus betina, dekat betinanya. Jadi dia nggak jadi kebiasaan untuk misalnya begitu turun terus malah ke dondang atau nggak mau turun di lapak malah keluar dari patek. Itu jangan sampai menjadi kebiasaan yang membentuk karakter dia. Jadi perlu kesabaran ya Mas Cikal Wijaya. Cikal siapa ya tadi? Cikal ya Mas Cikal gitu aja ya. Dan juga teman-teman yang sedang melatih biik, usahakan yang paling awal yang penting itu harus fokus betina. Jangan sampai dia nanti kalau keburu dijauhkan kemudian dia nggak mau turun di betinanya malah nemplok di dondang atau keluar pada, itu nanti
susah untuk dibentuk lagi kalau sudah jauh, sudah tenaganya bagus. Jadi dari awal diusahakan dia harus fokus betina dulu. Masalah jauh itu nanti ke belakang lebih gampang. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Mas Cikal dan juga teman-teman. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.